Halo semuanya, halo my friends Magnifactor, kembali lagi di channel vlog aku, Tasya Amelia. Seperti biasa, lagi dan lagi aku bakal ngebahas seputar skincare dan skincare sih, seputar acne dan beauty di sini. Tapi kali ini banyak banget yang request sama aku, Kak tolong banget bahas perbedaan dari derma roller, PRP, dan laser CO2 untuk menghilangkan bekas jerawat atau scars atau bopeng. Jadi hari ini aku kabulin permintaan kalian, tapi sebelum kita ke topik pembahasannya, jangan lupa dong subscribe dulu channel aku, terus jangan lupa juga pasang lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video yang aku upload setiap 2 hari sekali. Ya udah, daripada lama-lama, mendingan kita langsung ke topik pembahasannya. Aku yakin banget nih teman-teman pasti pada bingung kan yang punya bekas jerawat apalagi scars atau bopeng. Karena dulu sebelum aku kenal 3 treatment ini, kenal sama laser CO2, kenal sama PRP, kenal sama derma roller, aku tuh buta banget pengetahuan dan aku nggak tahu mana yang paling bagus untuk menghilangkan scars atau bopeng. Nah teman-teman, dari 3 treatment itu, treatment laser CO2, treatment PRP, dan treatment Dermapen, aku pertama kali itu nyobain treatment laser CO2 dan itu udah bertahun-tahun yang lalu lamanya. Terus aku nyobain treatment PRP. Nah, treatment Dermapen aku nggak nyobain sama sekali karena treatmentnya itu hampir mirip sama treatment PRP. Cuman bedanya kalau PRP itu pakai darah sendiri dan Dermapen itu nggak pakai darah sama sekali atau cuman pakai serum aja. Terus treatment yang pertama dulu ya, treatment laser CO2. Setelah aku menjalani treatment laser CO2 itu, aduh gimana ya aku ngomongnya, kalau dibilang worth it sih nggak begitu worth it. Terus sakit banget. Aku nggak tahu sih ini di semua klinik sama atau enggak rasa sakitnya. Cuman waktu itu sakit banget yang aku rasain, kayak rasanya tuh kayak kesundut rokok deh kayaknya, karena aku pernah kesundut rokok di bagian sini aku dan itu masih kecil banget. Terus rasanya aku masih inget banget rasanya kayak gimana dan mirip-mirip gitu, kayak kena api gitulah pokoknya. Perih banget kalau laser CO2 itu. Tapi jangan berasumsi kalau di semua klinik kecantikan itu sama ya rasanya ya. Itu mungkin cuma di klinik kecantikan aku doang. Sebaiknya kalian riset dulu rasanya seperti apa si laser CO2 itu sebelum kalian treatment. Terus dari segi worth it atau enggaknya dari scars yang berkurangnya itu, kalau menurut aku laser CO2 itu kurangnya sedikit banget. Waktu itu aku menjalani 3 kali laser CO2, terus berkurangnya itu sedikit banget. Permukaan atau tekstur bopeng, scars itu tuh turunnya itu, naiknya itu ya cuma beberapa persen lah. Nggak langsung naik sepenuhnya, memang harus berkali-kali. Tapi itu balik lagi ke kondisi scars atau bopengnya tersebut ya, dalam atau enggak. Cuman waktu itu sih nggak terlalu dalam scars yang aku punya. Dan itu aja aku udah menjalani 3-4 kali laser CO2, cuman hasilnya itu nggak begitu worth it dibanding rasa sakitnya kalau menurut aku. Itu teman-teman, laser CO2 itu juga nggak begitu murah ya dari segi harga. Laser CO2 itu termasuk laser yang agak lumayan mahal dari segi price list. Dari segi harga deh, terus kurang cocok lah di kantong mahasiswa kalau untuk laser CO2. Dan udah kayak gitu, setelah aku menjalani treatment laser CO2, kondisi kulit wajah aku itu merah dan kotak-kotak gitu, jadi ada bentuknya gitu loh. Terus merahnya itu bertahan kira-kira 4 sampai seminggu, dan bahkan ada followers aku bilang katanya sampai 2 minggu baru hilang si merah-merahnya itu. Kebayangkan kalau misalnya kalian punya aktivitas di luar atau misalnya kalian kerja setiap hari, itu nggak bakal bisa cepet hilang si laser CO2 itu efeknya. Laser CO2 juga sebelum kita treatment, kita pastinya di anestesi. Tapi anestesi yang dijalanin itu bukan anestesi suntik ya, tapi anestesi krim. Kita disuruh nunggu 30 sampai mungkin tergantung request sih. Kalau aku sebenarnya, kalau aku tuh suka request, udah dilamain aja biar kulitnya itu makin lama makin kebal. Kayak sekitar 30-40 menit gitu biasanya aku minta. Cuman karena laser CO2 itu masih berasa sakit waktu aku menjalani treatmentnya, padahal aku udah di anestesi.
Jadi agak meninggalkan trauma gitu loh kalau misalnya aku harus balik lagi ke dokternya, terus aku menjalani treatment laser CO2 tersebut untuk menghilangkan scars atau bopeng. Jadi perlu kayak mental yang kuat banget sih waktu itu, dan aku inget banget, terus aku nggak pernah lupa rasanya kayak gimana. Teman-teman, treatment yang kedua untuk menghilangkan scars atau bopeng adalah treatment PRP. Treatment ini adalah platelet rich plasma singkatannya, dan dia menggunakan plasma darah kita sendiri. Ya jelas aja kan, sebelum treatment pastinya kita diambil dulu darahnya di tangan. Dan itu biasanya kalau misalnya scarsnya banyak, itu memerlukan 2 tabung darah kita sendiri untuk diekstrasi menjadi serum yang bakal digunain ke wajah kita saat treatment. Jadi dia prosesnya itu setelah dia mengambil darah, kita dibersihin mukanya, di anestesi juga mukanya, tapi bukan anestesi suntik, anestesi krim ya, sama seperti laser CO2 tadi. Udah kayak gitu ditunggu 30-40 menit sesuai request sebenarnya. Kalau aku suka request, tergantung kalau kalian suka atau enggak. Karena aku nggak tahan banget sakit anaknya. Bener-bener deh, kalau misalnya ada treatment yang sakit banget, itu aku mendingan menerima diri aku apa adanya daripada aku menjalani treatment tersebut. Jadi saking setakut itu sama rasa sakit, jadi aku nggak berani banget untuk menjalani treatment tertentu yang menimbulkan rasa sakitnya parah. Dan balik lagi ke PRP, pas kita nunggu si anestesinya meresap selama 30 menit itu, darah yang udah diambil dari tangan kita tadi, dari vena, itu diekstrasi menjadi serum. Dan serum tersebut itu mengandung rich plasma, jadi kaya akan plasma yang bisa mengobati atau menambah kolagen di kulit wajah kita, di scars, di tekstur kulit wajah kita yang udah rusak, yang disebabkan oleh jerawat parah. Dan si jerawat parah itu meninggalkan bopeng atau scars. Dan si scars itu memerlukan banyak kolagen, karena scars atau bopeng adalah jaringan kulit yang udah rusak yang harus diperbaiki melalui beberapa treatment ya. Contohnya itu ya, laser CO2, PRP, dermapen, derma roller. Tapi kan kita di sini nyari mana yang lebih worth it untuk menghilangkan scars atau bopeng. Balik lagi ke PRP. Setelah aku menjalani PRP, rasanya itu gimana ya, nggak sakit sama sekali. Mungkin nggak sama sekali ya, tapi ada rasa sakit sedikit. Dan itu sedikit banget. Kalau kalian ngelihat treatment PRP aku itu menyeramkan atau wah gila, aku kayaknya nggak bakal sanggup untuk menjalani treatment kayak kakak, kalian salah. Soalnya pertama kali sebelum aku menjalani treatment PRP, rasa yang aku punya tuh kayak gue nggak sanggup deh ngejalanin treatment PRP. Bahkan sampai di depan dokternya aku bilang, dok kayaknya aku nggak mau deh treatment PRP, kayaknya aku nggak jadi. Soalnya yang aku lihat di YouTube tuh darahnya banyak banget dan itu pasti sakit banget kan. Soalnya treatment PRP sendiri juga menggunakan jarum atau microneedle atau jarum yang sangat halus, yang sangat kecil saat proses pengerjaannya. Jadi ya itu cukup bikin aku paranoid sih, tapi ternyata setelah aku nyobain, ya not bad, nggak sakit, sumpah. Sakitan suntik jerawat kemana-mana, serius. Ngomong-ngomong masalah downtime-nya atau masalah penyembuhan pasca treatment PRP yang aku alamin, itu sekitar kalau treatment yang pertama kali downtime-nya atau masa penyembuhannya selama 6-8 hari aku baru bisa make up-an, karena dia akan melalui proses exfoliating atau pengelupasan sel kulit mati yang disebabkan oleh luka-luka yang sudah kering. Tapi di treatment kedua, ketiga itu downtime-nya semakin cepat. Bisa 4 hari itu aku udah bisa make up-an lagi, karena di treatment kedua dan di treatment ketiga darah yang keluar saat proses pengerjaan PRP pun semakin sedikit. I don't know why, mungkin karena sel kulit matinya udah pada luruh, sering exfoliating, jadi hasil darahnya semakin sedikit dan masa penyembuhannya semakin cepat, mungkin karena itu ya. Oke, sekarang mulai dari segi worth it-nya ya untuk menghilangkan scars atau bopeng. Menurut aku, treatment PRP atau platelet rich plasma ini adalah treatment yang paling terbaik yang pernah aku jalanin selama aku mau menghilangkan scars atau bopeng. Soalnya treatment ini tuh rasa sakitnya sedikit banget, ya seenggaknya yang nggak begitu bikin risih lah ya saat treatment. Terus udah kayak gitu, pasca penyembuhannya yang aku rasain kulit aku semakin cerah
dan pori-pori aku mengecil. Terus udah kayak gitu juga si scarsnya atau bopengnya itu naiknya signifikan banget, bisa dilihat pakai mata dan itu jelas banget. Yang aku jalani sekarang udah ketiga, dan bayangin aku mau yang keempat kali treatmentnya, saking sebagus itu dan gak begitu sakit. Terakhir teman-teman adalah treatment Dermapen, dan ini sering banget kalian tanyain ke aku lewat DM atau lewat komen, "Kak tolong dong, kenapa ya aku kok treatment Dermapen tapi kok kondisi scars atau bopengnya nggak berkurang sama sekali, atau nggak terlalu signifikan kayak kakak ngejalanin PRP, atau bahkan cuman berkurang sih tapi nggak begitu banyak gitu, nggak terlihat banget gitu perbedaannya." Ya jelas aja lah, karena kan treatment Dermapen itu tidak menggunakan plasma darah kita sendiri atau tidak menggunakan platelet rich plasma, ya singkatan dari PRP. Nah, si PRP itu kan menggunakan rich plasma atau plasma darah kita sendiri. Sedangkan di Dermapen itu tidak menggunakan plasma kita sendiri. Jadi mau gimana dibenerinnya kalau cuman pakai serum doang. Kalau plasma kita sendiri itu kan jelas ya dari dalam tubuh kita, dan fungsi, dan kalau nggak salah plasma itu adalah sel darah putih deh kalau nggak salah, yang berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak di dalam tubuh kita. Nah kan kalau misalnya di luar negeri aja dipakai untuk para atlet-atlet untuk apa tuh, jadi di luar negeri itu treatment PRP ini lebih terkenal ternyata. Bisa mengobati atlet yang cedera, bisa mengobati segala bentuk imperfection yang ada di muka, termasuk mengecilkan pori-pori, mengecilkan scars gitu. Jadi banyak banget fungsi dari rich plasma tersebut. Sedangkan si Dermapen itu nggak menggunakan itu sama sekali. Jadi ya aku nggak mesti ngomong panjang lebar ya. Jadi itu beda banget PRP dan Dermapen. Jelas Dermapen itu nggak terlalu signifikan berkurangnya si scars itu, karena ya itu, karena tidak menggunakan plasma sendiri. Oke teman-teman, kira-kira segitu aja perbedaan dari laser CO2, treatment PRP, dan Dermapen yang pernah aku jalanin. Yang paling worth it dari 3 treatment ini adalah menurut aku platelet rich plasma atau PRP. Kalau misalnya kalian punya scars atau bopeng yang udah menahun, kalian cocok banget untuk menjalani treatment PRP, dan aku sangat suggest banget. Beneran deh, kalian harus cobain. Cuman di beberapa daerah setahu aku treatment PRP masih tergolong mahal seperti laser CO2. Tapi berhubung di tempat aku nggak begitu mahal, jadi ya aku sampai sekarang masih ngejalanin treatment PRP. Cuman karena sekarang masih PSBB, jadi aku nggak bisa menjalani treatment PRP. Mungkin kalau misalnya nanti udah selesai wabah COVID ini, aku bakal ngejalanin treatment PRP yang keempat. So we'll see nanti kayak gimana atau kapan, nanti aku bakal update terus di Instagram. Ya udah teman-teman, segini aja ya video aku kali ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat juga buat kalian. Jangan lupa subscribe channel aku, follow Instagram aku karena aku banyak ngasih informasi yang bermanfaat seputar acne dan beauty di sana. Jangan lupa share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Bye bye. Nah, si treatment PRP itu kan menggunakan platelet rich plasma.